Oke, halo guys. Nah, kembali lagi ya video kita kali ini. Kita akan bahas mengenai rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita belajar rumus jumlahnya dan selisihnya dari sinus dan kosinus. Nah, untuk mendapatkan rumus ini itu kita bisa menggunakan rumus yang kemarin atau rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi dari rumus itu kita bisa mendapatkan rumus baru, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, jadi untuk rumus jumlah dan selisih itu ini ya, beda ya. Kalau di awal kemarin itu kan kita juga belajar tentang rumus jumlah dan selisih, tapi dua sudut. Oke, dua sudut. Artinya dua sudut dia bentuknya gimana? Yang ini ya, sin A plus B. Artinya kan A plus B kan dua sudut. Tapi kalau ini rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, artinya yang dijumlah adalah sinus dan kosinus serta yang dikurang sinus dan kosinus. Kalau ini kan yang jumlah sudut dan sudut kan. Kemudian kalau ini sinus dan kosinus, sinus sinus, sinus sinus, kosinus kosinus gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi jangan terbalik-balik dalam memahami rumus jumlah. Oke, jadi rumus ini didapat seperti yang saya bilang di awal tadi dengan menggunakan rumus perkalian, yaitu sinus dan kosinus. Masih ingat kan? Masih dong Pak. Oke. Nah, jadi gimana caranya? Jadi kita di sini memisalkan alfa tambah beta itu sama dengan x dan alfa dikurangi beta sama dengan y. Loh, kok tiba-tiba pakai itu? Nah, kita lihat rumus perkalian itu kan ada 4 ya enggak sih? Oh iya Pak, ada 4. Apa aja? Nah, rumus perkalian pertama apa? Sin alfa dikali cos beta itu sama dengan apa? Iya, 1/2 dikali dengan sin alfa ditambah sin beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Nah, ini rumusnya. Jadi, kan di sini konteksnya alfa dan beta. Misalkan kita mau misalkan alfa tambah beta itu x. Oke. Nah, alfa dikurangi beta itu y. Jadi nanti bentuk alfa tambah beta, alfa dan beta ini kita ganti dalam bentuk x dan y. Nah, tapi gimana caranya? Nah, kita misalkan gini, misalkan alfa tambah beta itu x, alfa dikurangi beta itu y. Kemudian dua buah fungsi ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan ini ya, mendapatkan alfa sama dengan 1/2 x tambah y. 1/2 dikali x tambah y. Kemudian ketika dikurangi mendapatkan beta sama dengan 1/2 dikali x dikurangi y. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja alfanya itu dalam konteks y, x dan y ke sini. Jadi alfa diganti ini, beta diganti ini. Nah, kemudian kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi kan ini rumus perkalian sinus dan kosinus ya kan. Kan ada 4 rumusnya tuh. Kita buktikan penurunan satu rumus mendapatkan satu rumus lainnya. Jadi rumus ini dipakai untuk mendapatkan satu rumus yang pertama, yaitu yang ini. Nanti rumus ini kita beda lagi penggunaan rumus perkaliannya, bukan yang ini tapi yang cos depannya, cos alfa dikali sin beta. Itu ya, kita pakai itu. Nah, tinggal kita masukin aja alfanya itu kita ganti dengan 1/2 dikali x plus y dan betanya diganti 1/2 x min y. Kemudian kita hitung seperti ini ya. Ini kan alfa tambah beta, berarti kita jumlahkan ini ya. Alfanya ini, betanya ini kita jumlahkan. Kemudian kita lihat, kita sederhanakan. Ternyata ini bisa kita hilangkan, yaitu 1/2y dikurangi 1/2y. Habis ya. Ini juga x nya. Sisanya apa? Oh, sisanya ini sama dengan 1/2 sin x tambah sin y. Oke, supaya kita kembali ke bentuk yang awal seperti ini, maka 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi sebuah perkalian ya. Berarti 2 dikali sin 1/2 x tambah y dikali cos 1/2 dikali x min y sama dengan sin x tambah sin y. Oke, rumus ini merupakan rumus jumlah dari sinus. Oke, jumlah dari sinus yang dimana kita mendapatkannya dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi caranya seperti itu untuk mendapatkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, bisa ya. Jadi pahami penurunannya. Caranya seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Nah, sebenarnya ini manipulasi aljabar ya. Jadi goal kita kan ke sana. Gimana cara kita supaya goal itu tercapai? Nah, kita bisa memisahkan suatu nilai di sini. Gitu. Jadi kayak trik gitu supaya goal kita itu dapat tercapai ke sana. Jadi gitu ya caranya ya. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa dong, Pak. Oke guys, sekarang yang pembuktian rumus yang kedua ya, yang ini. Caranya gimana? Caranya sama dengan pembuktian rumus yang pertama.
kita menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus, tapi bentuknya yang kedua. Kemarin yang sebelumnya kan yang depannya sin alfa cos beta itu sama dengan 1/2 sin tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Nah sekarang kalau membuktikan rumus yang kedua untuk yang selisih sinus, kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang kosinus di depannya. Oke, itu kita mengganti alfa dengan 1/2 dikali X tambah Y. Berarti sini semua alfa saya ganti itu ya. Kemudian beta juga 1/2 dikali X dikurangi Y. Kemudian saya ganti ini sama operasi penghitungannya. Kita bisa hilangkan Y-nya ya kan, dengan Y, sini X dengan X. Misalnya sin X dikurangi sin Y. Nah karena supaya bentuk yang ruas kanan bentuknya penjumlahan aja, supaya perduanya gak mengganggu, kita pindahkan ke kiri nih, jadi perkalian ya. Jadi bentuk ini adalah pembuktian untuk rumus yang kedua. Jadi caranya sama, yaitu menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, ya. Oke guys, nah sekarang pembuktian rumus yang ketiga gimana? Sebenarnya caranya sama aja ya. Kita menggunakan rumus perkalian untuk yang kosinus alfa dikali cos beta ini ya. Kemudian kita mengganti alfa dan beta nya, yaitu alfanya 1/2 dikali X tambah Y dan betanya 1/2 dikali X dikurangi Y. Nah kemudian kita melakukan operasi aljabar di sini. Kemudian kita bisa menghilangkan, bukan X nya tapi Y nya ya, kita bisa hilangkan karena ini jadi 0, ini juga jadi 0, maka sisanya cos X dengan cos Y. Nah maka untuk rumus penjumlahan untuk kosinus, oke, itu bisa kita dapat dengan cara seperti ini, yaitu dengan memanipulasi aljabar dari bentuk perkalian untuk kosinus, sehingga kita dapat rumus penjumlahan untuk kosinus. Oke, bisa ya. Oke guys, nah kali ini pembuktian rumus yang terakhir ya, cos X dikurangi cos Y sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 X tambah Y dikali sin 1/2 X dikurangi Y. Nah cara pembuktiannya gimana? Sama, kita menggunakan rumus perkalian tapi yang sinus ya, perkalian sinus ya ini ya. Rumusnya kan ini negatif 1/2 dikali cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta rumusnya. Kemudian setiap alfa dan betanya kita ganti dengan ini. Oke, kita ganti ya ini ya. Kemudian kita melakukan manipulasi aljabar di sini, kita aljabarkan. Kemudian kita dapat bahwa ini bisa kita hilangkan ya, habis 0. Sisanya cos X dikurangi cos Y. Nah ini kan negatif 1/2 nih. Supaya dalam ruas kanan itu penjumlahan aja, maka kita pindahkan ke ruas kiri menjadi sebuah perkalian, yaitu negatif 2. Nah maka rumus ini adalah rumus yang akan kita gunakan ketika konteks masalahnya itu adalah selisih sinus. Oke, selisih sinus, selisih kosinus pak. Oke, selisih kosinus ya. Nah ini kita dapat dengan menggunakan bantuan si rumus perkalian sinus tadi gitu. Jadi pembuktiannya secara garis besar seperti ini untuk rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, bisa dipahami ya. Oke.